يا حبيبي يا محمد وسلم وبارك عليه وعلى آله هذا الحبيب على السماوات والأرض فيه النجم ترحيب وأطوار الوجود إليه على أهل الوجود النذير وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعالى سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر والقدرة من شفت نورا فاق كل نور وأنفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة تأنيسا بجنبها المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا وما أعظم من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق صبح الكمال من النور العمود وبرز الحامد المحمود مذينا لله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام يا حبيب سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق الكون بهجا بوجود المصطفى حمد ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد الله عليك فطره يهدى المثاني فهزار اليوم بغراد واستضيء بجمالي ولنا الشعر بسعدي مستقيم ليس ينبغي حيث أوتينا عطاء جمع الفخر المؤبد الريان سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مصطفى الهادي محمد الريان به سلام عليك Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi ini kita dapat berkumpul bersilaturahmi dengan maksud dan tujuan yang sama, memperingati lahirnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian salawat dan salam selalu dan senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga beliau, sahabat, kerabat dan para pengikut beliau hingga yaumil qiyamah. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan guru kita, Guru Rusdi
pengasuh Pondok Pesantren Baitul Quran Nurul Muhibbin Tanah Laut, serta para rombongan Maulid Al-Habsyi dari Pondok Pesantren Nurul Muhibbin Tanah Laut, para alim ulama, guru-guru agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat pencinta Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada hari ini kita pada tanggal 16 Oktober 2022 bertepatan pada 20 Rabiul Awal 1444 Hijriah kita dapat melaksanakan peringatan kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya kami mewakili atas nama masyarakat, atas nama warga, jiran, panitia Langgar Nurul Azkiyah yang hari ini melaksanakan peringatan, mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada guru kita yang telah bersedia memberikan nanti tausiah hikmah tentang lahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga kami ucapkan terima kasih kepada bapak-bapak, para undangan, para saluan yang telah berhadir juga pada kegiatan hari ini. Wabil khusus kami ucapkan kepada ibu-ibu yang telah mempersiapkan segala-galanya konsumsi dan macam-macam. Demikian juga bapak-bapak, ibu-ibu, bapak-bapak yang telah mendonasikan hartanya untuk kegiatan pada hari ini. Kami sekali lagi mengucapkan jazakumullahu khair, mudah-mudahan Allah membalaskannya dengan balasan yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kami mengucapkan permohonan maaf apabila nantinya dalam pelaksanaan ini ada kesalahan ataupun hal-hal yang tidak berkenan. Kami sekali lagi mohon maaf dan mohon ampun. Bapak hadirin hadirat pencinta Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita awali acara pada hari ini dengan bersama-sama membacakan Al-Quran surah Al-Fatihah. Terima kasih. Acara berikutnya pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh anak muda Muhammad Arsyad. Pada anak muda dipersilakan. Terima kasih kami sampaikan kepada anak Muhammad Arsyad. Mudah-mudahan dengan pembacaan ayat-ayat suci tadi kita dapat mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, acara berikutnya adalah acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu tausiah seputar dan sekitar lahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk ini kami mintakan hormat kepada Ayahanda Ibu Husmiyah Rusti. Pada Ayahanda dipersilakan. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan. Amma ba'du faqad qala Allah ta'ala fi mahkamil mubin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji syukur hanya milik bagi Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada pagi menjelang siang hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala mentakdirkan kita berkumpul berjamaah beriktikaf di dalam ini musalla, di dalam ini langgar yang mulia, dalam maksud yang sama, tujuan yang sama, niat yang sama, yaitu mentaklimkan, mengagungkan, membesarkan serta bergembira lahirnya junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada bulan ini. Maka alhamdulillah atas izin dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita sama-sama dapat berkumpul, bertatap muka, bermuajahah, bersilaturahim di dalam langgar yang penuh berkah ini. Mudah-mudahan belum lagi kita pulihkan dari langgar ini segala dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan segala hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga segala urusan kita dimudahkan dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga penyakit-penyakit kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala berkah memperingati maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada pagi hari ini. Amin. Allahumma amin. Salawat teriring salam tercurah terlimpah selalu kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para zuriat-zuriat keturunannya, dan para pengikut-pengikutnya ila akhir zaman. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi Muhammad. Hadirin wal hadirat, jamaah peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahimakumullah, yang sama-sama ulun muliakan para alim ulama, para asatidz, para sesepuh-sesepuh, tetuha-tetuha masyarakat, wabil khusus yang ada di sebelah kiri ulun, Bapak RT kita yang alhamdulillah beliau dapat hadir berkumpul dengan kita barataan. Kemudian para ibu-ibu yang mungkin sudah beberapa hari telah menyiapkan sarana ini dan itunya untuk bergembira menyambut kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW, dari menyiapkan berbagai menu makanan, bermacam-macam menu masakan, bermacam-macam menu hidangan,
mulai dari kokoleh sampai ke memperkuat dengan nampak dengan ada rampis, ada bulu, itu apa lagi dari bulu, macam-macam. Alhamdulillah, ini hasil kerja para ibu dan bapak saudara tahu. Ada lain dan ada bukan. Sampai hiasan-hiasan, nah daripada pernik-pernik yang ada di belakang mulut ini, subhanallah, ini menunjukkan rasa kegembiraan kita lawan Nabi Muhammad SAW. Sampai kambang ada, karena Nabi itu senang bau nang harum-harum. Nabi kada katuju bau nang kada harum. Maka kita disuruh untuk senantiasa katuju bau harum-harum. Ada satu cerita, satu kisah dulu, jadi supaya merangsang kita ini untuk katuju bau harum-harum. Ada kisah gue, ibu kayaknya biasanya ibu kan ulama-ulamakan gitu. Kisah nih dari ada lelaki yang gawiannya mabuk aja, bermaksiat aja. Pada hari tanpa mabuk, pada hari kada bermaksiat. Tapi orang ini gue, subhanallah, bila datang bulan Rabiul Awal, bila datang bulan Maulid, isokna Rabiul Awal hidup sehari, hampir si laki-laki tadi mabuk, hampir si laki tadi bermaksiat. Stop. Isok maulid hari ini sudah stop. Lalu laki-laki pemabuk tadi, laki-laki yang katuju bermaksiat tadi itulah buai ke pasar. Sampai di pasar, laki tadi biasanya menukar minuman sampai dibawa oleh kawannya. Ada bertukar lagi kah? Ada dulu para Napa? Nak kemana? Aku nak ke toko minyak harum. Aku hendak ke toko minyak. Napa biar kawan? Pada kapal ujar kebiasaan nukar minuman aja. Kenapa ini? Hari ini mau bertukar minyak harum. Padahal ujar. Aku nih himong bandang isok bulan Maulid Nabi hidup dia esok sehari, maka aku himong karena matamu lawan bulan Maulid Nabi Muhammad SAW. Tukar minyak harum, tukar lupa minyak harum tadi kan hanya cukup sehari kan, cukup sebulanan. Tulah kimbah itu pulihkan sampai di rumah. Nang bini ini kan biasanya datang menyayangi bayinya. Kan orang mabuk tuh kan dia dipapai baju tidak sigara. Anak dipapai nang bini baju jangan banyak aku ada mabuk hari ini. Aku ada mabuk mulai hari ini, esok aku ada mabuk lagi. Kenapa? Ini bulan Maulidnya Nabi 1 Maret lagi. Kita ini beberapa jam saja kita tamu bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Maka banyak aku ada menukar minuman nang tukar minyak harum nang lupa. Ayo banyak harum-harumi kamar kita, harum-harumi teras kita, harum-harumi dapur kita. Jangan kada harum. Kenapa? Karena Nabi Muhammad jarmanya katuju dari bau-bauan nang harum. Sauting nih jah kelakuan nang baiknya. Datang bulan Maulid Nabi, baharum, harum. Baharum, harum, baharum, harum, baharum, harum. Ini aja sebulanan. Mulai malam hidup sehari itu rumah harum, kamar harum, dapur harum, palatar harum, awaknya sudahnya harum, bajunya harum, lemarinya harum, ada dan ada harum. Lupa dibandang setiap hari. Habis bulan Maulid bebulik pulang. Si pemaksiat nih, si pemabuk nih, mabuk aja pulang, untung aja pulang. Allah masih beri kesempatan lawan orang ini untuk ketemu bulan Maulid tahun yang akan datang. Tetamu pulang bulan Maulid tahun yang berikutnya. Umat
laki-laki ini makin berhimmat menukar minyak haram. Biasanya bergerak aja menukar, wah ini baca tengah litar menukar sabunan. Ayo bahan baju minyak haram nenek. Haram aja. Pendeknya 2 tahun lebih senantiasa gembira apabila tibanya bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Sekarangnya Pak Yati ya, nangaran umur tadi deh. Manusia ini nangaran hidup bisa aja mati. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nangaran orang pamabuk, sakampungan orang ada hendak mailangi, sakampungan orang ada hendak takziah mendatangi. Maka sedih hati nang bini. Ya Allah, beginikah keadaan nasib suamiku? Ketika dia meninggal dunia, 1 orang pun tidak ada yang hendak mengunjungi jenazah suamiku. Siapakah yang akan mengurus jenazah suamiku? Siapakah yang akan memandikan jenazahnya? Siapakah yang akan mengkafani jenazahnya? Siapakah yang akan menyalatkan jenazahnya? Dan siapakah yang akan mengubur jenazahnya? Ya Allah, kuserahkan semuanya kepada Engkau ya Allah mengenai suami ulun ini. Malam itu tagana jenazah besokan mati sampai kemarian kada tahu kubur. Ada datangnya malam di kampung itu, di negara itu, di Banua itu ada seorang wali nang masyhur, wali nang terkenal. Kata-katanya itu didengar oleh manusia, ucapannya itu dipatuhi oleh manusia. Laki-laki wali ini didatangi oleh Nabi Muhammad SAW. Oh ya Rasulullah, hai kekasih Allah, tahukah engkau di sana ada seorang laki-laki yang disebut sebagai seorang pemabuk, seorang pemaksiat, tapi dia punya derajat di sisi Allah. Derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Oh ya Rasulullah, wahai kekasih Allah, dia apabila tiba bulan kelahiranku, dia bersenang-senang dengan apa yang kusenangi. Aku senang berharum-harum, dia ikut berharum-harum. Maka Allah angkat derajat orang ini di sisinya. Wahai kekasih Allah, aku perintahkan kepada engkau, besok pagi urusi jenazahnya itu, mandikan jenazahnya itu, kafani jenazahnya itu, salatkan jenazahnya itu, kemudian kuburkan jenazahnya itu. Nangaran Rasulullah menyuruh wali tadi, esok malam itu juga didatangi wali, esok pagi sudah dimandikan, dikafani, disembahyangkan oleh si wali. Nangaran wali nang datang, tuan guru nang mendatangi seorang pemabuk, mantan pemabuk ini mati. Nangaran tuan guru datang, sakampungan sabenuaan umpat mailangi mendatangi akan laki-laki nang mati dalam keadaan disebut oleh orang sebagai pemaksiat. Padahal dia mati dalam akhir kehidupannya dalam keadaan husnul khatimah. Barakat apa? Gembira dengan maulid Nabi Muhammad SAW. Ini sudah nampak lawan di kita nih. Lah, kalau kita belajarin biasa aja, tapi perkara memperingati maulid Nabi, wah, subhanallah, luar biasa. Ini sambutan euforia kita, kegembiraan kita dengan lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita kalau tahu pulanglah kemuliaan hari lahir Nabi Muhammad, kemuliaan malam lahir Nabi Muhammad, kada mau lupakan dengan yang lainnya. Kita kalau malam Idul Fitri bertakbiran Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Nabi kita hendak lahir, malaikat di langit, seluruh makhluk Allah Ta'ala bertasbih, bertakbir, bertahlil, bertahmid menyambut kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ada takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bahkan
mahal qiyam sebelum tadi kita berdirian, karena rawi terakhir dibaca untuk menyambut lahirnya Nabi Muhammad SAW, sampai ketetapan ini maulid nang mana aja. Kalau di maulid habsi pahina karuba awan huwa ihadal habib a'lalatis samawati wal ard wa man fihinna bitarhib wa amtarul wujud ila ahli wujud tasid wa alsinatul malaika bitabshir lil alamina ta'id. Subhanallah walhamdulillah. Ini hendak lahir Nabi Muhammad. Maulid Tibai, Maulid Al-Barjanji, Maulid Asraful Anam, Maulid Azabi, sabarataan. Bila hendak menyambut lahirnya Nabi, rawi itu dibaca, maka sabarataan bertakbir, bertahmid, bertahlil, bertasbih. Ini kemuliaan Nabi kita Muhammad SAW. Ayo bulan Maulid, bulan tadi Idul Fitri, Idul Adha pulang, bertakbir pulang, mulia hari ini bertahan. Hari Arafah, hari mulia. Malam Lailatul Qadar, mulia, khairum min alfi sahrin, lebih baik daripada malam 1000 bulan. Siapa nambah amal kebaikan malam itu, diganjar oleh Allah laksana hambanya melakukan kebaikan 1000 bulan. Semua ini masih di bawah kemuliaan malamnya lahir Nabi Muhammad SAW. Lahirnya Nabi Muhammad SAW, hari itu disebut hari termulia, hari yang paling mulia. Ujar para ulama adalah hari lahirnya Nabi Muhammad SAW. Maka apa saja kalau kita menyambut maulid Nabi dengan bermacam-macam bentuk wujud ekspresi kegembiraan kita. Ada yang gantung kambang di atas, ada yang duit-duitnya. Mestinya kambangnya pendahuluan habis, jangan duitnya. Hanya kambangnya aja, sisanya lagi. Wah deh, di kepala guru ini, kepala PRT kedua nih, buatnya mampir 5.000 ini. Mah 5.000, mah, nanti 5.000 juga. Udah situ tawai dah. Itu ada 2.000 nih. Lakas duitnya nang habis. Padahal Nabi katuju kambang nang harum. Nabi kada senang duit. Umat nang senang do. Kita nang katuju duit. Nabi kada senang duit. Tidak bermalam duit itu di tangan Nabi sampai semalam. Kecuali sudah Nabi bagi aja Nabi goreng. Kayak apa akhlaknya baginda Nabi Muhammad SAW, pamurahnya Nabi itu. Hadirin wal hadirat kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Mulai mana kita berkisahnya setengah 12 nana. Jam aja lagi juhur ini. Nang mana sampai aja lah. Nang mana sampai. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki dalam ketetapan Allah nang ajalli bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan diwujudkan Allah ke dunia. Nah, ini mulailah Allah menjadikan sesuatu-sesuatunya. Nah, sampai akhirnya Nabi kita diwujudkan oleh Allah ke dunia. Jadi sesuatu yang lain ini asbab saja, perantara Nabi kita diwujudkan. Allah menciptakan Nabi Adam itu karena ada tujuan Allah hendak mewujudkan Nabi Muhammad SAW. Allah menciptakan Siti Hawa karena ada tujuan Tuhan hendak mewujudkan Nabi Muhammad SAW. Allah menjadikan Nabi Sis, Nabi Idris, itu hanya ada sebab Allah menjadikan mewujudkan Muhammad SAW. Semua perantara-perantara akan diwujudkan Nabi Muhammad SAW. Sampai Allah jadikan Nabi Allah Nuh, Allah jadikan Nabi Allah Ibrahim. Allah hendakkan Nabi Ibrahim mengambil bini hanya rengarannya Siti Hajar. Allah jadikan pula Siti Hajar itu melahirkan bukan di padang rumah nang rame, tapi melahirkan di gurun Sahara.
Ini cikal bakal datuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Nabi Allah Ismail, lahir dari rahimnya Siti Hajar. Ini di gurun tandus Makkatul Mukarramah sampai akhirnya Nabi Allah Ismail lahir. Nabi Ismail begini terus pulang berpindah nur Nabi Muhammad ini kasulbi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Sampai akhirnya sampai kasulbinya Abdul Muttalib. Nah, ini panjang kisah sedikit. Sini banyak cerita dari kalangan ulama mengisahkan tentang kemuliaannya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ini nama asli Sidin Saibatul Hamdi. Kenapa Sidin dingarani nama beliau Abdul Muttalib? Karena Mamarina Sidin Muttalib itu menculik Sidin di Yasrib di Madinah. Ketika Saibatul Hamdi ini umurnya masih kekanak-kanak, di bawah 10 tahun. Abah Sidin Bangaran Hashim. Hashim beisi dan sanak Muttalib. Hashim nih berdua baating lawan Muttalib. Kakek Nabi kita tidak Abdul Muttalib karena bisa demikian. Hashim ini meninggal dunia setelah kawin lawan anak kepala suku Yasrib. Imbah Sidin hendak berangkat menuju satu tujuan, Gari meninggal. Maka bini hanyar betianan, lahirlah anak. Dingaranilah anak ini bernama Saibatul Hamdi. Saibatul Hamdi itu rambut nampu putih. Jadi mulai anak rambut Sidin itu sudah putih, itu kain Nabi. Ini kisah kain Nabi dulu. Karena bukan ada kain Nabi, kan ada abah Nabi. Bukan ada abah Nabi, ada Nabi kan gitu tuh. Jadi kisah kain dulu nih. Mbah kain itu nyerabah. Berabah hanya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nangaran Saibatul Hamdi ini rambut terputih. Mulai anak Sidin sudah putih rambut. Imbah itu Nangaran Muttalib ini dipilih oleh rakyatnya untuk menjadi pemimpin kabilah, pemimpin kaumnya. Ujar Muttalib ulun ini kada ahlinya. Nang biasanya memimpin kita ini yang sana onda siapa? Hashim. Ujar si Muttalib hadang hadola. Saya ingat ulun Hashim ini ada bisi anak. Di mana? Di Madinah ulun ambilin dulu sana. Tulak nah Muttalib mulai Makkah ke Madinah ke Yasrib. Sampai di Yasrib ternyata Saibatul Hamdi ini rami lawan kaitnya, rami lawan umahnya. Datangi Abdul Muttalib oleh si Muttalib tadi. Ujar Muttalib, oh iparda ini anak keponakan ulun nih, anaknya Hashim. Tapi kakandai tuh di kampung sana, di negeri ulun ini nah, orang membutuhkan seorang pemimpin. Orang memilih ulun kada bisa, dan ulun yakin anak keponakan ulun ini, anak dan sanak ulunnya ini kawah jadi pemimpin di sana. Ujar nang bini, aku anak semata wayang aja, laki sudah mati, anak pulang naik ke bawah, kada kawah aku. Uma bingung ngam Muttalib di mapa. Ujar Muttalib nenek akal untuk menjemput Saibatul Hamdi ini. Akhirnya nah omot dapat pikiran. Ujar si Muttalib hadang menjadi nyangar anak itu bakawan aja kita. Udah waktu bakawan udah culik kita. Ini pikiran Muttalib sudah kada ada lagi buntu. Kenapa? Maka seorang ini bila boleh kada membawa anak keponakan seorang yang dulu pemimpin, maka ahli kada bisa memimpin diri seorang yang kada bisa, apalagi memimpin orang. Anak keponakan dari yakin nak kawak Saibatul Hamdi kawak. Akhirnya keluar juga kada kawak anaknya dikurung dalam rumah. Lalu keluar buka kawanan, nah diumbaan nih
Nah, oleh Muttalib makanan. Paman kah ini ayo paman dana. Dibuat sidin ka budak. Dibuat sidin ka tubangan, bu sidin kabur. Ka mana kabur? Ka Makkah. Sampai di Makkah orang-orang melihat Muttalib ini membawa kakanakan anak muda. Kakanakan anak umur puluhan tahun. Ujar orang, Muttalib membawa budak lelaki. Lalu ngarannya Abdul. Lalu karena budak lelaki Muttalib dingaranilah Abdul Muttalib. Padahal ujar Muttalib ini anak keponakan Unda, anak dangsana Unda Hasyim. Ngarannya Saibatul Hamdi. Kada jurang pian dapat budak lelaki ngarannya, lalu dingarani Abdul Muttalib. Ini kunyah ngarannya. Maka ibu bapak, Nabi kita tuh senang benar mengiau sahabat Nabi itu dengan sebutan kunyah, atau menyebut sahabat Nabi itu dengan sebutan abah si anak. Amunnya babinian Nabi itu menyebutakan lah umahnya si Anu, adik kita orang Banjar. Oh abahnya Irfan, oh abahnya Mamat, oh mamanya Rizky, oh ibunya Padin, oh ibunya Hafiz. Itu senang kayak itu Nabi memanggil para kaum muslimin dan muslimah. Jarang mengiau ngaran langsung. Paling kadang Nabi senang menyebut kunyahnya. Bila orang tuh kada belaki kada babini diberi kunyah oleh Nabi dengan kunyah nang baik, dan Nabi senang menyebutnya dengan sebutan kunyah itu tersebut. Nah jadi kita demi itu aja juga mengiau bini itu nang apa bebek kah? Oh beb. Oh jangan aja ayam. Bahkan bukan anta bahasa nang Nabi katuju tadi kita bisa anak ngaran anak perempuan begadang sebenarnya. Nah, Upaira, oh mamanya Upaira, nyaman hari sambat. Ada guru mengiau biang bini guru, oh mamanya Padin. Kadang mau mengiau mamanya Lana ya kan anaknya. Padahal anak pembungsunya. Kiau ngaran anaknya paling tuh. Ini kesenangan Nabi memanggil lah orang-orang babinian lalakian itu dengan sebutan nama anaknya. Abahnya si Anu, umahnya si Anu. Saibatul Hamdi ngaran asli sidin. Nabi sini ketika masih belia kai Nabi kita ini sudah jadi pemimpin. Anu masih kakanak. Nah, ujar Muttalib, ini pemimpin kita. Ini pemimpin kita kan. Oh maju nang kakanakan, biar kakanakan tapi pintar ini pada Tuhan ini bungo. Sidin sadar diri aku ini kan bisa ngapa-ngapa. Nang harat itu dah sanaku. Hasyim ini sebelum tulak meninggalkan negeri Makkah itu sudah jadi pemimpin, masih bujang jadi pemimpin. Sampai diundang oleh Raja Mesir untuk mengapa? Untuk diambil minantu. Raja Mesir mengundang. Lawan siapa? Lawan si Hasyim dan sanaknya Muttalib tadi untuk dijadikan minantu. Nyebari bila orang itu pintar, cerdas, lah orang itu kuat, punya kedudukan, punya martabat, punya haibah, punya kita harisma, itu akan diambil oleh raja sebagai menantu. Karena anggapan mereka kalau orang hebat ini punya keturunan, maka keturunannya akan hebat pula. Maka berbondong-bondong orang hendak mengambil minantu. Siapa? Si Hasyim ini. Ya akhirnya kada sampat pula ke sana, tak singgah di Yasrib. Di Yasrib ada pemimpin. Pemimpin Yasrib ini ada. Karena kemana? Mana begini di sana dibiniakan orang. Di sini apa ada juga sana binian. Ayo kawinakan. Kawinakan 3 malam aja. 3 malam. Nang jadi Saibatul Hamdi ini 3 malam aja. Mengumpuli bini sidin Hasyim nih batianan. Ya lahir Saibatul Hamdi. Handang tulak sidin manusia wafat. Jadi kain Nabi itu kada tahu di kuitan jua, kada tahu di Abah. Turun ke Abdullah tahu di Abah. Sampat melihat kuitan Abdul Muttalib. Ngaran asli tadi apa? Saibatul Hamdi.
Kada lawas juga Abdullah nih. Kada lawas. Misi Abdullah hanya memindahkan nur Nabi Muhammad disulbi sidin karahim bini sidin Aminatul Zuriyah. Apa kisah Abu Abdul Muthalib kadula atau kisah tahun 12 minum ngopi dulu gue bina kada membako kayaknya ngopi ini lancar pikiran BRT dia kada ngopi kan gimana bang ada ngopi kadang-kadang tuh populer tuh ada makannya jangan dilihatkan kada menjadi apa-apa makanya supaya jadi pahala nama adakannya cuma kambang yang dimakan apalagi dari muka bulu itu bah bikin parut tidak bawa plastik ini asli kambang. Nah jadi kena imbahnya jangan berdapur berbagi sedikit seorang muntima kada kawas biji sabanggal seorang kada kawas panggal barang sariji seorang asal terasa barakan barataan karena setiap sesuatu yang dibacakan maulid Nabi yang diceritakan riwayat hidup Nabi itu tempat itu babarkan barakan apa aja sesuatu yang ada babarkan banyak ada berkat banyak wadai ada berkat wadai lah ngapa aja yang ada berkat tempat sudahnya menjadi keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Minum dulu. Jamaah sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Abdul Muthalib beristri sidin, berbini sidin, sampai akhirnya sidin diberi beberapa zuriat keturunan, banyak anak sidin. Bini sidin kada sekong jua, lalu keluaran zuriat keturunannya dari Abdul Muthalib. Allah pilih di antara keturunan Abdul Muthalib ini yang mengandung nur Nabi Muhammad itu adalah Abdullah. Maka Abdullah ini diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala paras yang sangat tampan, wajah yang sangat bumas, buas benar Abdullah ini. Maka bernamalah, disebutlah kunyahnya Abdullah ini Misbahul Bilad, lampunya benua, lampunya kampung. Makanya saya bujur kadang galar-galar kada bila sidin keluar dari rumah di malam hari kada perlu lagi lampu. Cahaya tubuh Abdullah ini cukup menjadi penerang akan benua tadi. Ini abah Nabi. Bagaimana kalau Nabi kita Muhammad SAW yang sering kita sanjung dengan ucapan Anta syamsun Anta badrun marhaban marhaban bika ya khairan habaib marhaban marhaban. Selamat datang Anta syamsun Anta badrun. Kalau abah Nabi kita Misbahul Bilad, lampunya benua. Bila sidin keluar di malam hari, maka lampu akan padam cahayanya dengan cahaya Abdullah. Abdullah ini bilanya keluar pada rumah, awak sidin bau harum. Tempat yang dilewati sidin menyebarkan bau harum. Harum semerbak. Ini abah Nabi karena ada nur Nabi Muhammad SAW di sulbinya Abdullah. Pendeknya Abdullah dirabutakan oleh kalangan babinian, baik para orang-orang terhormat, anak-anak orang terpandang, sampai perempuan-perempuan biasa. Pengen hati mereka
menjadi istrinya Abdullah. Sabarataan babinian hendak menjadi bini Abdullah. Tapi Abdullah ini dalam hikayat kada kaya lelaki lain. Nang katuju balau ada katuju marumah Abdullah ni. Marumah aja. Iya nangaran barang baik nita. Bila di rumah aja di dalam aja punya keluar toh bah dirambutakan orang benar, dicangangi orang benar. Maka ketika Abdullah keluar, para perempuan menunggu akan lewatnya Abdullah. Melihatnya juga sudah cukup. Melihat aja sudah mengobati akan kegembiraan hati mereka. Tuh babinya, cangangan mahadang Abdullah baantri. Orang hendak bertemu Abdullah ini baantri. Maka Abdullah ketika keluar menebarkan senyum, semua penyakit tersembuhkan dengan senyumnya Abdullah. Dia babinya nanggaring sakit gigi melihatmu Abdullah, pagas. Nang sakit kepala melihat wajah Abdullah, ambe. Nang kada bantuin kalau wajah Abdullah bertambah. Abdullah di sini pang lain Abdullah nang abah Nabi. Muna Abdullah Nabi bagus banget. Sanang hati harus melihat wajah Abdullah, menggembirakan. Sanang terus hati orang nang memandang Abdullah. Bukan hanya perempuan, laki-laki pun ikut gembira melihat wajah Abdullah. Nah ini nang masyhur ceritanya, sering diceritakan oleh para ulama ketika tiba bulan Maulid. Apas Abdullah ini ditetapkan oleh Abdul Muttalib untuk menikahi seorang perempuan nang bangaran Aminah bin Wahb. Nah ini nang beruntung. Kalau bang mentakan bang siapa itu kada yakin aja atau milih akan ini yang terbaik. Maka walhasil dinikahkanlah oleh Abdul Muttalib putranya yang tercinta Abdullah dengan seorang perempuan yang bernama Aminah. Imbah nikah. Nah dalam pernikahan ini tersebarlah berita pernikahan Abdullah dengan Aminah. Maka orang-orang pada waktu itu lah banyak babinian yang mati tahajud mati alahan pada tibakan patir undangan Abdullah nikah lawan Aminah. Anda nang waktu bawa basuh dengar Abdullah babini lawan Aminah bebusuk dadanya lamas di baju pembasuhan tasir rokok sidin kada kau menyandang mau untungnya Aminah bebusuk kadada untung itu pak toh tanyalam dihilir matilah. Ada juga sambil mendudus yang kita di sini kudus sawit di sana sambil membarasi anu korma dan ada juga yang ada untung banyak habar ambil tak ada loh aja Abdullah pak kawin dengan Aminah iyalah aja udah lah dan gue rabah di bawah korma ada nomor gimana mati tak sayang tangan dengan Abdullah kawin lawan Aminah. Ada yang sambil buang hajat dengan Abdullah kawin dengan Aminah tak sadar di WC mati. Ada yang waktu mandi mati, waktu berbukur mati, waktu garing manginnya penduluan. Ini sudah garing garing nih kan anu kan kurang karindangan Pak RT kita kurang karindangan biar. Nah, maka jangan karuan rasa orang karindangan bah ada beliur lagi nang lain nang diliur itu nang mana nang dirindangi aja lagi. Makanya lagu nang karindangan ini bah ada kau dikisah tuh bang nanti orang karindangan sudah di atas tilam aja lagi makan kada minum kada nang dirindangi jadi makan kada tak tambahnya apa di hati Laila dan Majnun ya kan
Laila dan Majnun. Laila itu nang dirindangi oleh si Majnun. Jadi Majnun ini udah keluar, asal lewat aja di muka rumah Laila sigar. Lewat di muka rumah Laila aja, wagas. Ini orang karindangan kan perlu melihat muanya. Lewat di muka rumahnya kan sudah. Sehat. Ini banyak nang kayak ini. Lewat barang di muka rumah Abdullah. Nasikan ada lagi nang kada kau lagi lewat. Nah tabaring nih Pak, caranya kita wahini itu Pak impos sudah. Berimpos sudah bertensi darah sudah kan, detak jantung bandang sudah nak. Dengar Abdullah kawin mati sayur. Berpuluh-puluh ada nama hikayatakan 70 bebinian mati mendadak. Ada yang mengatakan 100 bebinian yang mati mendadak. Ada yang mengatakan tak 200. Ada yang mengatakan 700. Sabak bebinian mati tak ajut dan dengar Abdullah kan. Ayo menangka ini. Ayo ada kita pernah mendengar artis Hollywood kah atau nang kayak Amitabh Bachchan kah kawin mati bebinian kan ada. Nah, artis yang paling top di Indonesia tuh siapa di sini? Syahrukh Khan kah? Mas Ipan yang paling top artis tuh nah. Mas Ipan, yang PRT kita nah misalnya. Nah, paling top sudah. Kada ada juga mematiakan ke manusia. Berarti luar biasa. Abdullah ini dalam pandangan makhluk dikarenakan mengandung nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya tugas Abdullah hanya memindahkan nur Nabi Muhammad ke rahimnya Aminah. Nih kisah orang dua laki bini. Dengarkan guru bahari belajar lawan mandiang almarhum guru. Nah di sini amun ikam hendak diisi durian keturunan nang saleh dan salehah. Saleh dan salehah. Ketika engkau menebarkan benih nutfahmu, nutfah itu adalah hakikatnya dari kemuliaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu nang dijadikan sebagai janin. Sebagai janin nang fitrah. Bila ikam jasidin hendak jadi anak ikam itu anak nang saleh, baik itu laki-laki ataupun perempuan, saleh dan salehah. Syuhud jasidin, syuhud, saksikan dengan mata batinmu ketika nutfahmu itu terpancar dari sulbimu, engkau pandanglah, musyahadahakanlah wajah gurumu. Kamu hayalkan Nabi kada kawa kan bisa bertamu lawan Nabi, tapi lawan guru kan bisa melihat. Ketika anak, aduh, bisa guru contohkan, bisa, ayo head, aduh, ingat muhago, atau nak, ingat muhago, jadi wali di sini anak kita. Jadi wali di sini anak ikan. Ada nih kan, ingat ar, atau ingat di batok buaya, apa? Ingat hutang, waktu itu ingat hutang. Ya Allah, sampai nangka ini nih, barakat Nabi Muhammad, barakat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdullah ketika memindahkan nur Nabi Muhammad dari sulbi nang mulia sidin ke rahimnya Aminah. Asalnya Abdullah bercahaya, imbah babinda apa mengatakan biasalah ada asal cahaya nur Nabi Muhammad itu tetap di diri Abdullah. Tetapi Aminah nang rasanya dahulu kurang disenangi oleh para babinian. Ketika bah mengandung nur Nabi Muhammad, ummah babinian hendak berkhidmah lawan Aminah, hendak jadi pembantu lawan Aminah, hendak menolongi lawan Aminah. Asalnya kada tapi suka. Kenapa? Ya kada kau menyudahi kan. Cuma kalau lawasan Tuhan melihat Aminah, senang hati babinian itu, lalu hendak berkhidmah lawan Aminah, hendak menolongi lawan Aminah.
Pokoknya senang tuh bang lihat Aminah. Sampai-sampai bebinian itu mengundang Aminah untuk datang di dalam pertemuan silaturahim dengan mereka. Ini bebinian-bebinian yang gagal untuk mendapatkan cintanya Abdullah. Ketika Aminah yang beruntung mengandung nur Nabi Muhammad, para perempuan-perempuan ini timbul rasa cinta kepada Aminah. Lalu mereka mengundang Aminah di dalam pertemuan silaturahim mereka. Untuk apa? Mengobati kerinduan mereka dengan Abdullah. Ini kapan terjadinya? Ketika nur Nabi Muhammad sudah berpindah dari sulbinya Abdullah ke rahimnya Aminah. Tugas Abdullah sudah berakhir, memindahkan nur Nabi Muhammad ke rahimnya Aminah. Sampai akhirnya masa telah menetapkan, Allah Ta'ala mentakdirkan, nah Abdullah pergi berniaga, pulang berdagang. Pulik berdagang, mampir di rumah Mamarina dia sih. Belang. Nya katujuh Abdullah tuh mulai anum sudah katujuh mendatangi Marina. Mendatangi Marina itu keluarga itu juga apa? Hendak bababarian. Kada hendak minta pertolongan, kada hendak bababarian. Ini akhlaknya Abdullah. Babarian, marinaan, keluargaan, bawakan hadiah, sesepupuan, anak keponakan disapupu, nah diberi tuntung sudah berkumpul lawan keluarga, boleh. Dalam perjalanan boleh, garing, hendak boleh kita garing. Akhirnya inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sekarang yang kadang pernah melihat ayah dan tercinta siapa? Pertama kain Nabi Abdul Muttalib nang bangaran Sayyidatul Hamid. Ditiadakan oleh umat mati. Abah Hashim ini benar-benar mati. Jadi nang Abdul Muttalib kada melihat abah. Mbah itu turun harau cucu pulang. Makanya Abdul Muttalib itu sayang benar lawan Nabi kita karena merasakan diri sini kada pernah melihat abah. Ayo untung, oh anak-anak, untung ikam nakah ditakdirkan oleh Allah sampai hari ini bisa melihat wajah abah ikam. Ikam bukan mulai dalam parut abah ikam yang meninggal dunia. Ada aja memang sebagian anak yang kada menemui lagi akan abahnya. Kenapa? Karena sudah keburu meninggal abahnya sebelum dia lahir. Memang ada, tapi nadir jarang. Nabi kita, kain Nabi kita, maka Abdul Muttalib dengan sepenuh hati, dengan sukaria menyambut kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nang paling kipuh nih kain oleh dia. Nang paling kipuh, artinya berbenah-benah, bersiap-siap menunggu akan kelahiran cucu, itu adalah Abdul Muttalib. Dan sanak Abdullah biasa aja mereka. Nah, nang paling kipoh ini berdua, satu kain Nabi Abdul Muttalib, nang kedua Abu Talib. Karena Abu Talib ini dan sanak sabapa oleh Abdullah, sauma sabapa. Abu Lahab ini dan sanak sabapa aja, umahnya lain. Abu Lahab ini gembira setelah Nabi kita lahir. Sedangkan Abdul Muttalib, kain Nabi, Abu Talib, paman Nabi, mulai belum lahir Nabi sudah gembira, mempersiapkan. Yang paling gembira adalah Abdul Muttalib. Abdul Muttalib kada rumah malam tanggal 12 Rabiul Awal hari Senin. Abdul Muttalib apa? Tawaf di Ka'bah. Tawaf memuji Allah, bertasbih, bertakbir, bertahmid, meminta kepada Allah, ya Allah, karuniakan kepadaku cucu, karuniakan kepadaku anak yang menjadi kesenangan bagi hatiku. Nih, Abu Muttalib dia berdoa aja terus. Itu sudah kisah peruntuhan Ajra Abraha hendak menghancurkan Ka'bah, maka disebut tahun gajah. Itu hanya binasa Abraha, hanya binasa. Kan sebelumnya Abdul Muttalib ini berdoa, ya Allah, Ka'bah ini ampun pian,
Ka'bah ini rumah pian, tentu pian yang menjaganya. Tuh nah di sana tuh nah Abraha tentara gajahnya hendak marubuhakan rumah pian. Ulun sarahkan rumahnya non pian. Ulun ini apa ada diberi kuncinya aja untuk membukai, memberesihi. Ulun ini hadam Baitullah aja. Ulun ini hadam Ka'bah aja. Penjagaan rumah ini ulun sarahkan non pian karena ini ampun pian. Tulah kan kuno. Tulakan Abdul Muthalib panudian sini tulang rakyat sini sudah naikkan ke gunung. Karena pesan Abraha bila kada meninggalkan sampai besok kanan kada dijamin keselamatan rakyat pikir. Karena tentara pun ini loh tentara lawan gajah ini hendak meluluh lantakan Ka'bah. Kayaknya tahu kompat rakyat kan bo naik. Iya nanti sana naikkan ke gunung tuh. Apa nudian Abdul Muthalib? Nah berdoa minta lawan Tuhan nyerahkan ini ampun pian ya Allah. Ulun serahkan penjagaannya loh. Hancur binasa Abraha lawan tentaranya. Dikirim tenang burung ababil. Ini kisahnya panjang kada cukup jam 12 aja. Jam 12 sekarang. Hah? Ini juhur. Kita menjuhur tuh hanya makanan. Lebih kayak kita makanan. Pokoknya kita mengisah Nabi nih. Lahir Nabi kita masa sebelumnya sama Abdul Muthalib tawaf di situ. Maka ketika Nabi kita lahir dijemput oleh Abdul Muthalib Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di rumah ibunda Nabi. Tapi belum lahir sudah sidin tawaf sama laman kada penguringan mambumun cucu yang akan lahir. Kenapa? Abdul Muthalib ini orangnya sudah dihabari oleh malaikat. Malaikat nama habari kain Nabi cucu pian mami lahir, cucu pian mami lahir. Suara gaib itu nah, bahkan suara gaib di dinding kalambo Ka'bah itu bersuara Muthalib binya lahir cucu pian ngarani kinanya Muhammad. Sudah di waktu sidin tawaf itu sudah dengar nah. Akhirnya pampalaka subhul kamali minan nuri an amud wa baradal hamidul mahmud muz'inan lillahi bita'zimi was sujud. Subuh hari Senin lahir. Nah, jadi Nabi ini lahir subuh malam Senin. Isra Mi'raj Nabi hendak subuh juga. Wafat Nabi sanajan juga. Tapi kenapa di dalam bulan Maulid Nabi kita dianjurkan mengisahkan kewafatan? Kalau mengisahkan kewafatan itu akan tumbuh rasa kesedihan. Maka di hari kelahiran Nabi itu hari gembira. Maka kita disuruh untuk bergembira, menceritakan tentang kelahiran Nabi, kegembiraan hati orang menyambut kelahiran Nabi. Ini yang dianjurkan. Walaupun sesekali boleh aja menceritakan akan hari kewafatan Nabi, hal-hal yang berkaitan sebelum terjadi kewafatan Nabi. Ini akan mengucurkan air mata, timbul kesedihan nanti. Kalau senandung syair rahatil atyaru tasdu itu boleh aja. Boleh aja disenandungkan supaya mengingatkan kepada anak-anak kita, mengingatkan kepada kita. Nah apa? Isinya kan itu. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Oh, penuh suka duka. Abdullah sambati ngarang abahnya, Abdul Muthalib kakeknya, Khadijah istri tercinta. Berlaku nak? Fatimah putri ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia. Sang Rasul yang penuh suka duka,
ini ya boleh aja. Karena mengingatkan sejarah kehidupan Nabi itu tidak semuanya menyenangkan. Kadang juga ada terjadi hal-hal yang tidak menyenangkan, tapi Nabi senantiasa selalu sabar dalam kehidupan. Nah, sebelum Nabi kita lahir, itu ummana Aminah Az-Zuhriyah itu dalam keadaan yang terus senang. Ada kita, kalau mama kita melahirkan kita, manianakan kita, itu hamalan ummuh wahnan ala wahnin, manianakan mama kita itu uyuh di atas uyuh. Tapi kalau Nabi kita ditianakan kadang menyusahkan lawan mama, kadang mengalihi lawan kuitan. Ujar Aminah ketika aku menghamilkan anakku Muhammad, kandunganku makin hari makin terasa ringan, kandunganku makin hari makin terasa nyaman, sampai akhirnya ujar Aminah, aku melahirkan putraku tercinta. Aminah ini bulan pertama sudah ditemui oleh Nabi Allah Adam. Bulan kedua, ketiga, seluruh nabi-nabi menemui Aminah. Pesannya para nabi, di samping menyampaikan Aminah, tahukah siapa anak naikam kandung? Ujar Aminah, ulun kada tahu apa yang Allah tetapkan di dalam rahim ulun ini. Allah menetapkan Aminah di dalam rahim ikam ini akan lahir nanti seorang anak sebagai khatimul anbiya wal mursalin, sebagai penutup para nabi dan rasul. Aminah, aku pesan lawan ikam, bila anak ikam lahir, bari ngaran inya Muhammad. Bulan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, sampai nabi kita lahir. Nabi-nabi datang dan berpesan lawan Aminah untuk memberi ngaran Muhammad. Maka ujar Nabi, bapasan lawan umat, siapa nang berisi nama sama dengan namaku, atau mengambil namaku, atau menamai dengan namaku, Allah akan malu menyiksa hamba itu di dalam nerakanya. Tuhan supan. Maka ujar Nabi, siapa bisi anak lelaki 3, seikung-ikung kada dibisi ngaran Muhammad, maka jauh keberkahan rumah tangga itu, jauh keberkahan anak-anak itu, jauh keberkahan daripada ayah bundanya. Kenapa? Karena kada seikung-ikung mengarani anak dengan nama Nabi Muhammad. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu mulia kedudukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir, sebelum kita akhiri, kita akan menceritakan sedikit kan subuh hari Senin lahirnya. Nang jarang dan ini hari ini mudah-mudahan ini menjadi kebaikan lawan kita para taat, bahwasanya tidak ada amaliyah, tidak ada gawian-gawian ibadah yang spontanitas Allah akan ganjar, Allah akan balas, terkecuali satu ibadah, satu amal yang tidak boleh, tidak bahasa kita tuh kada mau kada, ujar bahasa nun itu pasti diterima dan langsung diganjar Allah. Apa ini? Amalan ini, ibadah ini adalah ibadah yang Allah sendiri mengajak hambanya. Sebelumnya Allah melakukan dan malaikatnya lakukan, kemudian Allah mengajak hambanya untuk melakukan. Apa ini? Bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau orang tuh sadar lah, tahu aja toh bahwasanya bila bersalawat lawan Nabi, Allah bersalawat lawan inya 10. Pian tulang Allahumma sholli ala Muhammad, langsung Allah balas 10 pian kontak. Kada nunggu kaina kada. Situ saya ini orang ini dapat rahmat dari Allah. 10 salawat Allah, 10 salawat malaikat. Maka bila Allah bersalawat kepada hambanya, maka hamba itu dalam curahan rahmat Allah, curahan nikmat Allah,
Bila inya berdosa Allah ampuni dosanya. Bila inya berhajat Allah kabulkan hajatnya. Bila inya berpenyakit Allah angkat penyakitnya. Bila inya kesusahan Allah mudahkan kesusahannya. Kenapa? Karena berkat memuji Nabi Muhammad, berkat bersalawat kepada Nabi Muhammad. Makanya mun orang maham mengerti dengan salawat, inya kada akan ngoler bersalawat. Kita pun berdoa belum tentu saya ini. Tapi bila bersalawat, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, kontan Allah gantikan 10. Allah bersalawat lawannya 10. Maka bila Allah bersalawat lawan kita apa apa? Iya tadi rahmat, karunia, nikmat, hajat dijabah oleh Allah, dosa diampuni oleh Allah. Maka 10 kali. Sekali aja kita lawan Nabi, 10 Allah balas. Mulianya Nabi Muhammad SAW ketika kekasihnya disalawati oleh hambanya, aku ujar Allah nang akan langsung membayar, aku nang akan langsung membalas hambaku nang bersalawat kepada kekasihku Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita berkumpulan di sini mulai pagi sampai menjelang zuhur ini hanya gembira hati kita dengan maulidnya Nabi Muhammad SAW. Lidah kita kepada Nabi Muhammad, ada lain dan kada bukan. Yang kita harapkan adalah syafaat baginda Nabi Muhammad SAW di dunia sampai ke akhirat. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa dan kesalahan kita barataan. Mudahan Allah mengabulkan hajat-hajat kita barataan. Mudah-mudahan Allah mengangkat penyakit kita barataan. Semoga Allah menjadikan kesusahan lawan kita menjadi kemudahan. Semoga Allah Subhanahu wa taala kelak nantinya mematiakan kita barataan dalam keadaan husnul khatimah bi syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati, dengan berkat kami mentaklimkan bulan maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Matikan kami ya Allah barataan dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, berikanlah cahaya terang nurmu di dalam kubur ayah-ayah kami, ibu-ibu kami, kai-kai kami, nini-nini kami, datuk-datuk kami, yang mana kebaikan yang ada hari ini Engkau limpahkan ya Allah kepada mereka-mereka, keluarga-keluarga kami yang sudah telah mendahului kami bertemu dengan Engkau ya Allah, bertemu dengan kekasih Engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Ya Allah, jadikan kami, mati kami, hidup kami dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Jadikan kami ya Allah berkumpul dengan keluarga kami dan berkumpul dengan baginda Rasulullah di dalam surga. Amin. Allahumma amin. Usikum nafsi bitaqwallah. Minta halal, minta ikhlas, minta ridha, ampun, maaf zahir batin dunia dan akhirat nawan pian barataan. Mudah-mudahan beberapa cerita mengenai sejarah maulidnya Nabi Muhammad SAW dari kakek Nabi, ayah Nabi, ibu Nabi sampai Nabi kita Muhammad SAW dilahirkan ke dunia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita barataan selamat dunia dan akhirat. Amin. Usikum nafsi bitaqwallah. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Minta halal, minta ikhlas, minta ridha, ampun, maaf zahir batin dunia dan akhirat. Apabila ada yang baik maka ambillah, gunakanlah jadi manfaat lawan kita. Bila ada yang kada baik dan utarakan maka simpan dan buanglah. Dan mudah-mudahan kita barataan mendapatkan manfaat dunia sampai ke akhirat dari kegiatan kita pada pagi hari ini menjelang siang ini. Amin. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kita sama-sama berdoa, karena kurang berdoa itu bagi bahasanya kesimpulan daripada sebuah kebaikan itu dengan doa, supaya jangan tahaburan barakat kita. Nah, doa itu wadahnya. Jadi kalau boleh Fatihah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad
وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد، اللهم ارحم سيدنا محمد، اللهم استر أمة سيدنا محمد، اللهم اغفر أمة سيدنا محمد، اللهم اصلح أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمنا ولأستاذنا ولمدرسنا ولذوي الحقوق علينا ببركة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا متابعة النبي ظاهرا وباطنا، اللهم ارزقنا متابعة النبي ظاهرا وباطنا، اللهم ارزقنا متابعة النبي ظاهرا وباطنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.